kronologi kejadian dan juga upaya pencarian dan penyelamatan daripada korban atas kecelakaan di wilayah laut di Jember ini. Kita akan langsung menghubungi jurnalis Kompas TV Imron Fahim yang ada di lokasi. Selamat siang Imron, jadi dapat diinformasikan kepada kami seperti apa kronologi kejadian kecelakaan yang ada di Laut Jember ini? Ya, selamat siang dan saudara, dapat kami laporkan bahwa kronologi kejadian tenggelamnya 11 orang ini terjadi sebenarnya pada malam kemarin, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu itu ada sekitar 24 orang rombongan ini datang ke Pulau Selatan, ke pantai selatan, tepatnya di Pantai Payangan, di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Mereka datang untuk melakukan ritual. Jadi sebuah ritual yang memang sebelum-sebelumnya memang sudah seringkali digelar oleh kebanyakan komunitas yang ada di sekitar Jember dan daerah lainnya. Ini memang Payangan yang dikenal sebagai Pantai Selatan ini seringkali digunakan sebagai tempat ritual. Namun pada tadi malam itu dan beberapa hari sebelumnya ini ombak memang cukup tinggi, gelombangnya cukup tinggi, dan sebelumnya pihak BPBD sudah menghimbau kepada warga maupun wisatawan untuk tidak berenang di tepi pantai karena gelombangnya tinggi. Dan keberadaan 24 orang ini tidak diketahui karena mereka masuk tanpa izin, maksudnya tidak memberitahukan kepada petugas yang ada di Pantai Payangan. Mereka datang langsung melakukan ritual, dan saat itu juga ombak cukup tinggi sehingga menyapu ada 15 orang yang tersapu, namun 3 diantaranya selamat. Kemudian 11 orang ini dikabarkan meninggal. 10 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dan jenazahnya sudah dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Ambulu. Sedangkan 1 orang ini masih dalam proses pencarian. Proses pencarian sendiri ini melibatkan berbagai tim dari BPBD dan juga tim SAR, dan juga dibantu oleh Polairut, Satpol Airut Polres Jember. Pencarian dilakukan dengan menyisir di sepanjang pantai, karena di sepanjang pantai Payangan ini juga ada pantai lain, yakni Pantai Watu Ulo dan juga Pantai Wapuma. Sehingga penyisiran ini selain dilakukan di tempat kejadian di Pantai Payangan, juga dilakukan penyisiran di Pantai Watu Ulo yang ada di sebelahnya, karena khawatir juga terbawa ombak ke pantai sebelah. Dan hingga sampai saat ini pihak dari petugas gabungan BPBD, tim SAR dan Polairut ini terus berkoordinasi untuk kemudian mencari 1 korban yang hilang. Sedangkan untuk 10 korban yang meninggal ini sudah dibawa ke puskesmas dan rencananya akan dibawa ke rumah duka di daerah Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, untuk kemudian dimakamkan. Dan perlu diinformasikan, 2 korban ini diketahui masih ada kekerabatan atau bisa dikatakan masih keluarga, sehingga mungkin kemungkinan pemakamannya akan dalam satu lokasi yang ada di daerah atau daerah asal dari korban. Kembali ke Anda studio. Ya, Imron, kami konfirmasi kembali. Jadi warga yang semula ingin mengadakan ritual ini jumlahnya ada 24 orang, di mana 10 orang dikabarkan tewas, atau seperti apa ya? Ya, jadi memang ada ada rombongan yang terdiri dari 24 orang. Jadi mereka datang untuk melakukan ritual. Namun yang tersapu ombak ini sekitar 14-15 orang, sedangkan yang lainnya ini menyelamatkan diri. Nah, dari 14-15 orang ini yang tersapu, ini 10 ditemukan meninggal, sedangkan 1 ini masih hilang dalam pencarian, sedangkan 3 orang selamat. Jadi begitu dia tersapu, dia berhasil menyelamatkan diri. Begitu, kembali ke Anda studio. Oke, kemudian bagaimana upaya selanjutnya dari tim SAR yang sudah ada di Pantai Payangan hingga saat ini, terutama untuk proses pencarian terhadap warga yang terseret ombak begitu, dan hingga saat ini belum diketahui kabarnya? Ya, jadi proses pencarian ini terus dilakukan dengan petugas gabungan, ada tim SAR, kemudian ada BPBD, ada Satpol Airut Polres Jember, kemudian tim gabungan ini juga melibatkan warga sekitar, ini ada nelayan, kemudian ada juga tim SAR dari Rimba Laut, ini juga dilibatkan untuk memaksimalkan pencarian. Jadi mungkin total ada sekitar
boleh dikatakan ada 30 atau 40 tim SAR yang tengah melakukan pencarian di tepi pantai. Dan pencarian ini tidak hanya di lokasi kejadian di Pantai Payangan, namun juga dilakukan di pantai yang ada di sekitar Pantai Payangan, yakni Pantai Watulo. Jadi karena dikhawatirkan jenazah atau tubuh korban ini terbawa hingga ke pantai lain. Dan proses pencarian memang cukup sulit karena memang mengingat kondisi ombaknya masih cukup relatif tinggi, sehingga tim SAR juga harus berhati-hati dalam proses pencarian. Jangan sampai kemudian di tengah pencarian ini malah menimbulkan korban lain. Kembali ke Anda di studio. Iya, Imron, tadi kan ini dikatakan bahwa memang 24 orang ini hendak melakukan ritual. Nah, sebenarnya tadi juga Anda mengatakan bahwa tidak ada komunikasi dengan pihak pengawas pantai begitu ketika ritual ini akan dijalankan. Sebenarnya bagaimana sih kondisi awal atau cuaca di sekitar Pantai Payangan sebelum warga ini melakukan ritual untuk melaut begitu? Jadi begini. Pantai selatan di Jember ini, Pantai Payangan, kemudian ada Pantai Watulo, kemudian di sisi yang lain itu ada pantai di daerah Puger, Kencong. Ini memang kerap dijadikan ritual ya oleh warga, baik di daerah Jember maupun di daerah luar Jember seperti Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Ini memang kerap melakukan ritual di pantai selatan ini. Diyakini pantai ini mungkin dapat memberikan keberuntungan ya, dan kejadian ini memang bukan sekali saja. Sebelum-sebelumnya juga pernah memakan korban walaupun ada di pantai lain, namun masih di sepanjang pantai selatan Kabupaten Jember itu juga pernah memakan korban dalam rangka juga ritual, kemudian terbawa arus ombak. Dan mereka rata-rata yang melakukan ritual ini dilakukan pada tengah malam, sehingga mereka datang masuk ke pantai seringkali tanpa berkoordinasi atau memberitahukan kedatangannya kepada pengelola tempat pantai atau tempat wisata, sehingga mereka masuk begitu saja tanpa pengetahuan dari petugas pantai. Kemudian mereka melakukan ritual di malam hari. Dan ini yang mungkin masih terus ditelusuri oleh petugas kepolisian, apa kemudian yang menjadi terjadinya tenggelamnya 11 orang ini, penyebabnya apa? Apakah ada memang ada keteledoran dari pengelola wisata? Apakah pengelola wisata kemudian tidak memberikan larangan kepada mereka, atau memang mereka masuk kemudian tanpa izin masuk begitu saja? Ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian Resort Jember terkait dengan keberadaan mereka kok bisa tiba-tiba ada di sini. Apakah sudah melalui proses izin pemberitahuan atau sudah diizinkan tapi kemudian petugas tidak memberikan himbauan atau larangan. Tapi memang sebelumnya ini petugas dari BPBD dan informasi dari BMKG juga ini seringkali diperingatkan bahwa dalam beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan ini sudah diperingatkan bahwa kondisi cuaca cukup ekstrim, terutama di pantai. Ini gelombangnya cukup tinggi. Ini sudah disampaikan artinya sudah disampaikan kepada wisatawan untuk tidak berenang di pinggir pantai karena gelombangnya memang cukup tinggi. Kembali ke Anda di studio. Iya, Imran, tadi Anda juga mengatakan bahwa kejadian ini juga bukan kejadian yang kali pertama meskipun tidak terjadi di Pantai Payangan. Nah, Anda yang berada di lokasi melihat situasi terkini di sekitar pantai, apakah tidak ada imbauan atau biasanya ada pelang yang terpasang untuk hindari jika ombak tinggi atau seperti apa? Ya. Di daerah Pantai Payangan ini memang salah satu tempat wisata yang ada di Jember, dan pengelola wisata memang memasang ya di pinggir pantai itu terpasang sebuah tulisan dimohon untuk tidak berenang di daerah pinggiran pantai, terutama di daerah pinggiran pantai yang terdapat bebatuan, karena takut nanti terbawa arus kemudian dibenturkan ke batu karang ataupun bebatuan yang kemudian cukup membahayakan. Ini sebenarnya ada tulisan-tulisan itu terpampang di sekitar tepi pantai agar wisatawan ataupun warga yang datang ini tidak berenang ataupun mendekat ke tepi pantai. Sehingga wisatawan di daerah sini memang diharapkan cukup melihat keindahan pantai dari kejauhan sehingga tidak perlu berenang, ataupun kemudian datang cukup dengan menikmati kuliner yang ada, karena memang kondisi alam yang ada di pantai selatan ini kadang dalam kondisi-kondisi seperti musim penghujan seperti ini kondisi gelombangnya memang cukup tinggi sehingga perlu menjadi kewaspadaan bagi semua termasuk wisatawan, terutama wisatawan yang datang untuk tidak kemudian berenang di tepi pantai
terutama di Pantai Payangan dan Pantai Watulo yang gelombangnya cukup tinggi. Kembali ke Anda di studio. Ya, Imran, kami kembali ke kondisi terkini para korban. Tadi Anda mengatakan bahwa dari 24 warga yang hendak melakukan ritual begitu sejak malam tadi, 15 orang terseret ombak, ada 10 orang yang dikabarkan meninggal dunia, 3 orang selamat dan sisanya masih dalam pencarian. Untuk korban yang selamat saat ini kondisinya seperti apa dan langsung untuk pengobatannya dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit di mana? Untuk 10 orang yang meninggal ini saat ini jenazahnya berada di Puskesmas Kecamatan Ambulu. Tim dari ini diperbantukan, ada beberapa tim dari tim Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, kemudian dari tim Inafis Polres Jember juga diturunkan Polsek maksud kami ke Puskesmas Kecamatan Ambulu untuk kemudian dilakukan identifikasi terhadap 10 jenazah ini. Kemudian proses identifikasi ini hingga siang ini masih berlangsung dilakukan di Puskesmas Ambulu dengan harapan identifikasi berlangsung cepat sehingga nantinya 10 jenazah ini segera diserahkan ke pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Dan memang beberapa keluarga korban ini memang masih diketahui masih dalam satu kekerabatan, sehingga mungkin nantinya proses pemakaman juga masih dalam satu lokasi. Ini yang kami ketahui memang di daerah Duku Becak ya, di Kabupaten Jember, masih warga Jember. Jadi mungkin nanti pemakamannya akan dalam satu lokasi dan harapannya proses identifikasi berlangsung cepat. Seperti itu. Kembali ke Anda di studio. Oke, untuk yang 3 orang selamat juga dilakukan pengobatan dan perawatan di tempat yang sama, dalam hal ini adalah Puskesmas Kecamatan Ambulu? Ya, kalau dari 3 orang ini memang kondisinya selamat. Saat kejadian mereka juga sempat membantu infonya mereka sempat membantu beberapa korban yang tenggelam ini. Kemudian mereka saat ini kondisinya dipastikan membaik, dan namun mereka masih ikut di proses identifikasi yang ada di Puskesmas Ambulu, sehingga dipastikan memang kondisinya bisa dikatakan kondisinya baik. Dan mereka terlibat dalam membantu proses identifikasi yang dilakukan oleh tim dari RSUD Dr. Subandi dan juga tim Inafis Polres Jember. Kembali ke Anda studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Imran. Nanti kami akan mengupdate informasi juga terkini terkait juga mengenai pencarian dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR untuk kemudian menyelamatkan orang-orang daripada yang kemarin melakukan ritual di Pantai Payangan. Terima kasih. Breaking News akan kembali usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Kompas TV.